Kini kita sampai pada soal nomor 11, yaitu tentang kualifikasi atau gelar akademik yang sudah Anda peroleh sebelumnya. Jika sekarang ini Anda sedang sekolah dan belum lulus, itu juga bisa disampaikan, tapi disampaikan kapan kira-kira akan lulus. Pertama, kualifikasinya, misalnya kalau jadi harus dimulai dengan, saya ulangi, harus dimulai dengan yang tertinggi ya, jadi starting with the highest. Kalau contohnya saya misalnya nama kualifikasinya Master of Engineering gitu. Itulah termasuk postgrad dalam kurung S2 di sini. Universitasnya di University of New South Wales, state atau provinsinya NSW atau New South Wales, country-nya Australia. Kemudian language of instruction-nya English. Start date-nya itu Maret 2004 gitu ya. Kemudian GPA-nya ini juga tergantung, kalau misalnya di New South Wales itu tidak pakai GPA. Kemudian berapa yang kalau ada itu berarti berapa yang diperoleh, maksimumnya berapa. Kemudian kapan tamatnya. Statusnya complete dalam hal ini. Nah, kalau kualifikasi yang kedua, saya akan pakai sarjana teknik atau Bachelor of Engineering. Levelnya itu S1 atau undergraduate, Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, Indonesia. Language of instruction-nya Indonesia. Start date-nya Agustus 96, berakhirnya 2001, Mei 2001. Kemudian GPA-nya berapa, IP-nya, kemudian maksimalnya 4, ke statusnya complete. Terus kualifikasi ketiga itu SMA 3 Denpasar, di SMA ya, itulah high school. Kemudian nama sekolahnya SMA 3 Denpasar di Bali, Indonesia. Language of instruction-nya bahasa Indonesia. Kapan mulainya, kapan berakhirnya. Jadi tadi 93 sampai 96. Nilainya berapa? Statusnya complete. Jadi ini bisa diisi, kalau Anda masih S1 sekarang berarti mungkin yang diisi hanya S1 dan SMA saja. Kemudian English language proficiency. Nah, ini penting sekali ini. Perhatikan lagi syaratnya di sini. Sertifikat TOEFL atau IELTS itu boleh dipakai kalau dia tesnya tahun 2011 atau 2012. Apakah bahasa Inggris merupakan bahasa pertama Anda? Jawabannya umumnya tidak. Kemudian was English the language of your highest level of study? Umumnya tidak juga, karena di Indonesia tidak ada yang atau belum ada universitas yang secara penuh menerapkan bahasa Inggris ya. Atau ada mungkin yang di universitas tertentu di kota-kota besar, saya kurang tahu. Jadi ini disampaikan ya atau tidak. Kemudian, sudahkah Anda tes IELTS atau TOEFL? Tentu saja dijawabnya sudah, karena memang Anda harusnya sudah tes. Kemudian, nama tesnya apa? Apakah IELTS atau TOEFL? Kapan itu? Skornya berapa? Tesnya di mana? Teleponnya berapa? Websitenya apa? Nah, ini penting karena tidak semua institusi yang penyelenggara tes itu diakui oleh ADS. Jadi ini penting, nama pusat atau tempat tesnya. Nah, tapi jika Anda belum tes atau sudah tes tapi belum ada hasilnya, tapi deadline ADS-nya sudah dekat atau sudah lewat, Anda silahkan, berarti ini Anda bisa saja menyerahkan aplikasi dulu tanpa IELTS atau tanpa TOEFL, tapi nanti di sini disampaikan kapan kira-kira hasil tes itu ada. Atau test name-nya apa, apakah IELTS atau TOEFL gitu ya. Umumnya kalau begini kejadiannya, Anda akan sampaikan kepada penyelenggara tes agar langsung mengirimkan hasil tes itu ke ADS. Kemudian computer literacy, kemampuan Anda menggunakan komputer. Are you a computer literate? Umumnya jawab iya, karena paling tidak kita bisa operating system, bisa word processing atau spreadsheet, misalnya Excel gitu ya. Kemudian seberapa sering Anda menggunakan PC?
Kalau zaman sekarang saya yakin jawabannya adalah daily, atau setiap hari gitu ya. Contohnya Anda sekarang nonton ini di YouTube gitu menggunakan PC atau mungkin bahkan tablet gitu ya. Do you have experience with the following software? Word processing, saya kira iya. Database, access, mungkin tidak semua, tapi saya kira kebanyakan orang iya. Presentasi ini kemungkinan besar iya. Browser, hampir setiap orang iya. Spreadsheet, Excel, ini kemungkinan besar iya juga. Operating system saya kira pasti, karena kita kalau menggunakan komputer pasti menggunakan operating system Windows, Mac. Kemudian email software saya kira iya juga, walaupun seperti tadi saya sampaikan anak muda sekarang banyak yang tidak pakai email lagi tapi hanya pakai Facebook, jadi mereka membuat account email hanya untuk buka Facebook lalu lupa emailnya gitu. Tapi in general saya kira iya, semua orang menggunakan email. Terus paket statistik SPSS ini saya kira tidak semua, tapi banyak juga yang menggunakan SPSS ini. Computer training details, apakah Anda pernah kursus komputer? Sampaikan saja kalau memang sudah pernah, tapi ini tidak akan mempengaruhi penilaian kalau menurut saya, karena pada dasarnya Anda sudah katakan di sini apa yang Anda mampu lakukan gitu. Nah, pekerjaan Anda sekarang bisa juga termasuk pekerjaan volunteer, menjadi sukarelawan gitu, walaupun Anda tidak digaji. Misalnya membantu sebuah yayasan, Anda bisa sampaikan di sini. Nah, jangan lupa harus menyertakan CV terbaru. Posisi Anda apa? Misalnya kalau saya posisinya adalah lecturer atau dosen, organisationnya Universitas Gadjah Mada, level posisinya sebagai teaching staff gitu, atau staff pengajar. Kemudian kapan mulai menjadi pekerja di sana, misalnya kalau saya tahun 2003 gitu ya, atau 2002 akhir. Nah, sektor atau tipe organisasi atau sektornya adalah kalau saya government atau public, karena universitasnya universitas negeri. Mungkin Anda pilih apakah itu LSM atau NGO atau swasta. Nah, briefly describe the work of your organization and the service it provides. Kalau saya cukup gampang karena ini universitas ya, jadi ini adalah lembaga pendidikan, menyediakan pendidikan bagi mahasiswa gitu. Jadi intinya ada 3 di sana, ada pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian pada masyarakat gitu ya. Kalau misalnya Anda kerja di kementerian, mungkin deskripsikan sedikit tentang kementeriannya dulu, kemudian dirjen Anda dan bidang yang Anda kerjakan sendiri, apa tugasnya atau apa pekerjaannya gitu. Kemudian tugas Anda secara pribadi apa atau tanggung jawabnya. Kalau saya jelas mengajar itu tadi, kemudian meneliti, menjadi pembimbing mahasiswa, dan seterusnya. Kemudian apakah Anda akan kembali ke organisasi tersebut? Kalau menurut saya jawaban yang lebih baik adalah iya, karena ini menunjukkan bahwa kita memang kembali ke Indonesia mengerjakan pekerjaan yang sama dengan cara yang lebih baik gitu ya. Nah, jika iya, tanggung jawab apa yang akan Anda harapkan setelah lulus S2 atau S3 dari ADS? Tentunya di sini ada hal yang sebaiknya meningkat dari apa yang Anda lakukan sebelumnya. Misalnya kalau saya harus tulis di situ peran yang akan dilakukan misalnya adalah membuat atau mendirikan sebuah pusat studi, misalnya seperti itu, atau mengaktifkan pusat studi, atau meningkatkan jumlah publikasi, kemudian menjalin kerjasama dengan institusi luar gitu, misalnya seperti itu ya. Kemudian secara spesifik tugas apa yang akan kalau ini tadi umum sifatnya ya, peran-peran secara umum. Kalau ini tugas secara spesifik apa? Misalnya kalau Anda berharap Anda akan diberi tugas untuk menjalankan sebuah unit, misalnya seperti itu, atau diminta menjadi direktur
sebuah unit atau menjadi koordinator sebuah program, misalnya seperti itu, yang terkait dengan yang Anda pelajari sekarang. Jadi ini lebih spesifik, ini umum, ini spesifik. Kalau role-nya ini mungkin bisa misalnya dengan membantu memfasilitasi kerjasama institusi Anda dengan institusi luar, itu masuk role. Kemudian kalau tugas secara spesifik misalnya adalah katakan mengontak gitu ya, universitas atau institusi di bidang terkait di Amerika atau di Amerika Utara, misalnya seperti itu, untuk kemudian menjajaki kerjasama. Jadi ini menurut saya ini harus ada keterkaitan antara role dengan tugas spesifik itu. Kemudian relevant employment, jadi tugas previous relevant employment, pekerjaan Anda sebelumnya. Kalau saya sebelum jadi dosen di UGM, misalnya saya bekerja di perusahaan swasta gitu, disebutkan di sana title-nya apa, tugasnya apa, kemudian tanggung jawabnya juga apa. Di sini juga ada kapan mulai, kapan berakhirnya. Kemudian saya juga pernah kerja di, misalnya saya pernah kerja di Astra, sebelumnya saya pernah kerja di Unilever gitu, saya bisa tulis di sini. Kemudian ada interview center. Jadi ingat bahwa setelah formulir ini dikirimkan akan dinilai, kemudian Anda akan dipanggil, kalau lolos ya, Anda dipanggil untuk tahap berikutnya, yaitu tes IELTS dan interview. Jadi ini harus Anda sampaikan. Misalnya kalau saya ada di Jogja, saya akan sampaikan tes yang di Jogja, atau pilih kota terdekat dari tempat tinggal Anda sekarang, atau kota yang paling mudah Anda jangkau. Jadi silahkan diisi di sini. Kalau misalnya nanti suatu saat ketika Anda dipanggil ternyata ada perubahan, Anda bisa saja kirimkan email atau surat kepada AusEd minta agar tempat interview Anda itu dipindahkan. Tidak menjamin akan dikabulkan, tetapi saya kira itu wajar dilakukan. Misalnya sekarang Anda ketika mendaftar ini ada di Jogja, Anda tulis interview centernya di Yogyakarta, tapi ternyata begitu nanti ada pengumuman Anda sedang pindah gitu, karena urusan keluarga misalnya ini ya, ke Jayapura. Daripada Anda terbang dari Jayapura ke Jogja misalnya, Anda bisa saja mencoba mengirimkan surat kepada AusEd agar mohon interviewnya atau tesnya di Jayapura. Jadi kita akan lihat bagaimana komentar mereka. Jadi demikian, nanti kita akan lanjutkan lagi informasi berikutnya di video selanjutnya.